Dan kami berpendapat apa yang dilakukan oleh Pak Wayan Koster dan Cok Aceh ini untuk menjawab visi dan misi beliau itu sudah sebagian berjalan ya. Oke, halo sobat Sugawo Kori Channel, berjumpa lagi pada segmen kali ini di mana kita berjumpa lagi pada TTS Tanya Sugawo. Pada hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Sugawo Kori lagi. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, sehat. Sehat, walaupun situasi di luar mendung, cuaca udah mulai gini. Tapi kita kan baru selesai rapat panitia ya untuk HUT Golkar. Bagus sudah, bagus itu. Ya. Jadi tadi udah kita bahas HUT Golkar. Nah, sekarang nih lagi ramai nih di media sosial maupun media cetak nih. Berita tentang 4 tahunnya Bapak Gubernur, kepemimpinan Pak Koster dengan Pak Cok Aceh. Gimana nih? Ya, saya kebetulan hadir mewakili pimpinan Dewan untuk mengikuti acara 4 tahun kepemimpinan Gubernur Pak Wayan Koster dan Cok Aceh. Jadi beliau di sana sudah menjelaskan semua capaian-capaian kepemimpinannya, terutama dalam mengimplementasikan Nangun Satkerti Loke Bali sebagai visi misi beliau sebagai gubernur dan wakil gubernur. Secara garis besar, apa sih yang disampaikan sama Pak Gubernur, Pak Koster dengan Pak Cok Aceh pada saat itu? Biar kita tahu nih. Ya, beliau menyampaikan capaian-capaian di 5 program prinsip ya dari Nangun Satkerti Loke Bali di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, kemudian juga pariwisata, budaya dan sebagainya. Itu semua dijelaskan oleh beliau, dan kami berpendapat apa yang dilakukan oleh Pak Wayan Koster dan Cok Aceh ini untuk menjawab visi dan misi beliau itu sudah sebagian berjalan ya. Sudah berjalan karena waktu beliau kan masih lagi 1 tahun. 1 tahun. Jadi terutama yang saya lihat sudah sangat gencar dilakukan adalah program infrastruktur. Infrastruktur ya. Jadi kita tahu banyak infrastruktur yang sudah dibangun seperti pelabuhan di Sanur, kemudian juga shortcut, PKB groundbreaking untuk tol Jemberana ya. Itu sudah gencar dilakukan dan memang mendapat dukungan maksimal dari pemerintah pusat. Kalau saya melihat itu dukungan pusat itu sangat wajar karena kepemimpinan Presiden Jokowi ini kan mendapat dukungan yang besar waktu 2019. Namun demikian, kita warga masyarakat Bali dan kami di Partai Golkar sebagai pimpinan Partai Golkar berharap pembangunan selanjutnya bisa lebih disempurnakan lagi, lebih ditingkatkan lagi kualitas dan kapasitasnya, sehingga capaian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu secara lebih berkeadilan itu bisa wujudkan. Apa nih mungkin usul dan saran konkret juga Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD dan juga sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Bali untuk kepemimpinan Pak Koster sisa setahun dan juga mengkritisi selama 4 tahun beliau memimpin ke belakang. Jadi dari segi pembangunan infrastruktur sudah baik, penataan kelembagaan pemerintahan, ASN dan sebagainya juga sudah bagus, dan beliau juga sudah banyak mendapat penghargaan baik nasional, baik sebagai pemerintah daerah maupun sebagai pribadi. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan kami yang memang harus menjadi perhatian, dan ini sudah tentu kami akan usulkan melalui mekanisme di parlemen, di legislatif, melalui fraksi Partai Golkar. Di antaranya adalah yang masih perlu harus ditingkatkan adalah keberpihakan kepada sektor pertanian. Sektor pertanian ada beberapa subsektor seperti misalnya sawah, kemudian perikanan, itu adalah termasuk kehewanan, itu nilai tukar petani ya itu masih di bawah 100%. Artinya masih lebih rendah dari ongkos produksi mereka. Nah, ini harus menjadi perhatian karena kalau tidak begitu petani akan semakin terpuruk. Cita-cita dan harapan kita untuk mewujudkan Bali sebagai pulau organik ini belum didukung oleh langkah-langkah nyata. Seperti misalnya bagaimana strategi
melibatkan masyarakat di dalam menciptakan berpartisipasi dalam menciptakan pupuk organik, atau juga bagaimana memotivasi masyarakat, kemudian mendorong masyarakat di dalam mendapatkan sertifikasi organik. Ini memang masih belum. Kemudian yang selanjutnya di bidang penataan lingkungan, ya kita ini Bali ini kan daerah kawasan pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Oleh karena itu maka upaya kita menjaga pelestarian lingkungan ini harus ketat. Tetapi kalau kita lihat sekarang ke daerah pegunungan, itu banyak kawasan-kawasan, itu kan daerah resapan mata air, resapan air, itu yang memang belum ditata dengan baik. Jadi pembangunan masih begitu marak ya, bangunan fisik dan sebagainya. Ini kalau dibiarkan berbahaya di dalam rangka pelestarian lingkungan. Gitu. Nah kemudian juga kita melihat dari sisi ketahanan ekonomi Bali ini juga harus dilakukan kebijakan-kebijakan yang lebih khusus. Misalnya sekarang ini kan ekonomi global sudah diperkirakan akan mendekati krisis. Jadi Amerika sudah menaikkan suku bunga dan sebagainya, dan ini potensi stabilitas ekonomi terusik ini tinggi. Salah satunya adalah penyebabnya inflasi. Ya. Oleh karena itu maka kita harus mulai sekarang mempersiapkan, melakukan cegah dini terhadap potensi terjadinya inflasi yang tinggi. Caranya apa? Kita harus cegah dini adanya spekulan. Spekulan yang menyetok bahan-bahan pokok dan sebagainya. Kemudian kita harus mencegah terhambatnya distribusi bahan pokok dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita juga harus memberikan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Jadi termasuk juga mempercepat belanja-belanja pemerintah yang disebut dengan government expenditure ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih kuat. Bali ini masih pertumbuhan ekonominya secara nasional lebih rendah daripada nasional. Jadi nasional sudah sekitar 5%, kita mungkin di kisaran 3%. Kalau ini inflasinya tinggi, kita bisa menjadi minus. Oleh karena itu kita harus melakukan langkah-langkah yang cepat, dan pemerintah harus melakukan gerakan-gerakan yang segera. Untuk itulah Partai Golkar mengkritisi dan memberikan masukan konkret. Seperti misalnya untuk bagaimana mewujudkan pupuk organik, satu kita harus termasuk mempercepat gerak pembangunan sektor pertanian. Salah satunya adalah kita harus meningkatkan anggaran di sektor pertanian. Jadi saya melihat karena memang fokusnya di sektor infrastruktur, anggaran sektor pertanian menjadi sangat minim. Kemudian yang kedua, untuk orang mendapat sertifikasi organik, misalnya kebunnya atau produk pupuknya, itu masih sangat sulit. Oleh karena itu lembaganya harus dibentuk. Kemudian untuk mendorong ekspor produk hortikultura petani, ya kita harus mendorong registrasi kebun. Registrasi kebun ini kendalanya dua. Satu, harus paham IT. Kedua, harus ada dana. Dan yang ketiga sudah ada SDM yang mendampingi. Ini yang belum ada. Kalau saya cermati tadi dari yang Bapak sampaikan, kita melihat dan mengetahui betul bagaimana selama kepemimpinan 4 tahun Bapak Gubernur Wayan Koster ini sangat mengedepankan sektor infrastruktur dan mengesampingkan sektor pertanian. Nah, tadi juga Bapak menyampaikan bahwa ekonomi dunia menghadapi krisis, dan bahkan sudah banyak di media sosial sekarang bahkan setiap hari headline-nya krisis, resesi. Nah, apakah tidak ada suatu sikap tanggap darurat dari pemerintah eksekutif dan kerjasama dengan legislatif untuk menjaga paling tidak ketika misalnya resesi ataupun inflasi, ketahanan dan kesediaan pangan masyarakat Bali itu masih aman? Mungkin dengan meningkatkan anggaran sektor pertanian, mungkin kita mengajak ke gerakan menanam entah itu ketela atau makanan pengganti beras lainnya. Apakah ada? Ya, itulah yang nanti kami rumuskan dalam pandangan umum fraksi Partai Golkar yang hari Senin kita akan sampaikan. Dan setelah kita sampaikan, kita akan perdebatkan dengan eksekutif. Dan sudah tentu apa yang dilakukan oleh Partai Golkar ini adalah mengkritisi untuk kemudian diiringi dengan solusi.
Sehingga dengan demikian nantinya atas perbedaan pendapat ini, diskusi ini, yang menerima manfaatnya adalah masyarakat. Jadi saya kira itu yang ini. Masalah-masalah lain ada beberapa seperti masalah menurunnya indeks demokrasi. Nah, itu mungkin nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Jadi kita mohon doa restu dari masyarakat. Partai Golkar akan tetap memberikan masukan kritis, akan memberikan solusi-solusi dengan muara yang mendapat manfaat terbesar adalah masyarakat yang lebih luas. Oke, semoga dengan hadirnya Partai Golkar dan fraksi-fraksinya di DPRD Provinsi Bali bisa menyeimbangkan kondisi politik di Bali dan tentunya bisa mensejahterakan rakyat dengan orang-orang Golkar yang dah jelas teknokrat semua. Baik, sampai berjumpa di segmen berikutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Sugawokuri Channel. Dah, yuk.